Selamat pagi anak-anak. Di sini Lausewani dan Lause Caca mau mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Anak-anak, kita semua bersyukur ya, kita bisa memasuki tahun 2021 dengan kondisi badan yang sehat, ya. Semuanya sehat, kita senang ya bisa masuk ke dalam tahun 2021 ini. Nah, kita mau memulai kebaktian kita hari ini dengan menyanyikan lagu ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Semangat ya anak-anak. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Hari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Anak-anak, sebelum kita mulai, sekarang kita mau doa terlebih dahulu. Yuk semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi hari ini yang telah Kau berikan. Terima kasih juga untuk tahun yang baru ini. Kami bisa diberikan kesehatan untuk kami dan keluarga kami ya Tuhan. Sekarang kami mau memulai kebaktian kami pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hati yang rindu untuk memuji nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Di tengah kita gede. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita gede.
biasa anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita udah mau siap-siap ya mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, anak-anak kita mau nyanyi lagu ini dulu. Firman Tuhan ada di hatiku. Alkitab, lalu ku baca. Strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Alkitab, lalu ku baca. Strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai adik-adik, selamat tahun baru. Wah, kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk pemeliharannya di dalam kehidupan kita. Kita sudah melewati tahun 2020. Tahun 2020 banyak kejadian yang terjadi. Ada kejadian yang membuat kita sukacita. Ada yang kejadian membuat kita sedih dan kecewa. Tetapi kita perlu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan berkuasa untuk memelihara dan melindungi setiap anak-anaknya. Hari ini, Rasul mau bercerita bagaimana Tuhan membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, menjadikan bangsa Israel menjadi milik kesayangannya Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan membimbing kami dalam setahun ini. Tuhan pimpin Rasul Paulus dalam bercerita. Tuhan kiranya Roh Kudus pimpin kami, bisa kami mengerti apa yang disampaikan Tuhan melalui Rasul Paulus, dan beri kami kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada hari itu orang Israel sudah 430 tahun diperbudak oleh bangsa Mesir. Setelah itu Tuhan mendatangkan 10 tulah atau hukuman kepada bangsa Mesir, sehingga Firaun atau Raja Mesir terpaksa mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Orang Israel begitu sukacita keluar Mesir. Adik-adik, perjalanan mereka dituntun oleh Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka dalam bentuk tiang awan di siang hari, sekaligus membuat orang Israel tidak kepanasan. Dan ketika malam hari, dalam bentuk tiang api untuk menerangi mereka, sekaligus membuat mereka tidak kedinginan.
Begitulah mereka dapat berjalan siang dan malam. Akhirnya mereka sampai di tepi Laut Merah. Mereka berkemah di sana. Sementara itu Firaun merasa menyesal memberikan mereka izin pergi. Firaun berubah pikiran. Firaun memutuskan membawa mereka balik kembali ke Mesir dan menjadikan mereka budak lagi. Jadi Firaun mempersiapkan pasukannya dengan orang-orang berkuda, seluruh kereta kuda terbaiknya. Untuk apa jadi? Tentu untuk mengejar orang Israel. Menurut adik-adik, apakah mereka bisa berhasil mengejar orang Israel? Betul sekali. Akhirnya pasukan Mesir hampir berhasil mencapai rombongan orang Israel. Dari kejauhan mereka bisa melihat orang Mesir berkemah di tepi Laut Merah. Pada waktu itu orang Israel melihat pasukan Mesir dari kejauhan. Mereka melihat itu, mereka sangat ketakutan. Waduh, bagaimana nih? Di depan laut, di belakang pasukan Mesir. Mau kemanapun pasti bisa mati. Adik-adik pernah mendengar maju kena, mundur kena. Seperti itulah kejadiannya. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di sini, di Mesir, maka engkau membawa kami mati di padang gunung ini? Wah, mereka berkata sangat kasar kepada Musa ya. Mereka lupa Tuhan dapat menolong mereka. Musa berkata, jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kamu. Mesir yang kamu lihat sekarang tidak akan kamu lihat lagi. Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Mendengar perkataan Musa, Israel pun belajar untuk percaya. Walaupun mereka sangat ketakutan. Pergilah Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada mereka orang Israel supaya mereka bersiap. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah di atas laut, maka nanti air akan terbagi. Orang Israel akan dapat menyeberangi laut dengan berjalan di dasar yang kering. Maka Musa pun berkata kepada orang Israel untuk siap berangkat. Pada waktu itu mereka juga melihat tiang awan yang berjalan, yang tadinya berjalan di depan mereka, berpindah ke belakang mereka. Sehingga tiang awan itu berada di antara rombongan orang Israel dan pasukan Mesir. Tidak lama malam pun tiba, sehingga kehadiran tiang awan itu menambah kegelapan bagi pasukan Mesir, sehingga mereka satu dengan lain sulit melihat sendiri. Adik-adik bisa pernah mengalami tak? Suatu ke puncak atau lembang dan malam harinya pas terjadi kabut tebal. Begitulah suasananya. Sementara itu Musa berdiri di depan laut dan lalu Musa mengacungkan tangannya ke atas laut seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya sebelumnya. Jadi tahu apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan membuat angin timur bertiup dengan kencangnya sehingga air laut terbelah. Sepanjang malam itu angin bertiup mengubah air menjadi tanah yang kering. Air terbelah dua. Dan waktu orang Israel menyeberang laut, mereka berjalan di dasar yang kering. Air
di kanan dan kirinya merupakan tembok. Demikianlah orang Israel itu menyeberangi laut, berjalan di tempat yang kering. Wah, mereka sangat takjub melihatnya. Jadi bisa bayangkanlah kalau ada di sana saat itu, betapa ajaibnya. Sementara itu, orang Mesir dengan seluruh pasukannya terus mengejar. Tanpa mereka sadari, mereka sudah di tengah-tengah laut. Karena penglihatan mereka dihalangi oleh tiang awan. Akhirnya, rombongan Israel sudah sampai di seberang laut. Menjelang pagi, Tuhan memandang dari tiang awan dan tiang api kepada pasukan Mesir dan mengacaukannya. Tuhan membuat roda-roda mereka, roda-roda kereta kuda mereka macet, sehingga dengan susah payah mereka maju. Berkatalah pasukan Mesir satu dengan yang lain, Tuhan berjuang untuk orang Israel melawan kita. Mari kita lari dari sini. Tapi sudah terlambat untuk mereka lari. Pada waktu itu juga Tuhan berkata kepada Musa, ajukanlah tanganmu ke atas laut, maka air akan kembali dan menenggelamkan orang Israel, kereta-kereta dan pengendaranya. Lalu Musa segera mengacukan tangannya di atas laut, dan air pun kembali pada keadaan yang semula. Air laut berbalik dan menutupi kereta-kereta kudanya, pasukan kudanya, dan seluruh pasukan Mesirnya di tengah-tengah laut, sehingga tidak ada satupun yang selamat. Pasukan Mesir berusaha menyelamatkan diri, tetapi Tuhan menenggelamkan mereka semuanya ke dalam laut. Demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari serangan Mesir. Ketika orang Israel melihat bagaimana Tuhan dengan kuasa yang besar mengalahkan Mesir, maka takjub sekali, sehingga mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Setelah peristiwa itu, rombongan Israel melanjutkan perjalanannya, maka tetap dituntun oleh Tuhan dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, sehingga mereka sampailah di padang gunung Sinai. Mereka berkemah di gunung Sinai. Lalulah Musa naik ke atas gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan Allah. Tuhan berkata kepada Musa dari gunung itu, beginilah kau katakan pada orang Israel, kamu sudah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku membawa kamu kepadaku di tempat ini dengan kuasa yang besar. Sekarang kalau kamu taat kepadaku dan setia kepada perjanjianku, kamu akan kujadikan umatku sendiri. Seluruh bumi adalah milikku, tetapi kamu akan menjadi milik kesayanganku. Maka Musa turunlah memanggil para pemimpin supaya berkumpul. Lalu Musa menceritakan kepada mereka segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tuhan berkata kepada mereka semua, mewakili Tuhan, kamu sudah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku membawa kamu kepadaku di tempat ini dengan kuasa yang besar. Sekarang, kalau kamu taat kepadaku dan setia kepada perjanjianku, kamu akan menjadi umatku sendiri.
seluruh bumi adalah milikku, tapi kamu akan menjadi milik kesayanganku. Mereka yang berkumpul dengan serentak menjawab, kami mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Demikianlah orang Israel berjanji mau melakukan perintah Tuhan, dan Tuhan menjadikan mereka umat Tuhan dan milik kesayangan Tuhan. Demikian juga kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah dibawa keluar dari perbudakan dosa dengan mati di kayu salib, sehingga kita bisa menjadi milik kesayangannya. Sebagai ucapan syukur, apa yang dapat kita lakukan? Ya, kita mau taat dan melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir dengan kuasa yang besar dan menjadikan mereka umat kesayangannya. Dan orang Israel berjanji mau taat dan melakukan perintah Tuhan. Demikian juga kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah membawa kita keluar dari dosa dengan mati di kayu salib. Maka adik-adik berjanji untuk taat dan mau melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Ayat hafalan minggu ini Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Coba adik hafal lagi ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Sudah hafal? Sekarang kita memasuki tahun baru, tahun 2021. Ayo kita mengisi dengan setiap rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Tuhan, beri kami kekuatan untuk rajin membaca Alkitab, untuk rajin berdoa, dan rajin mengikuti ibadah Tuhan, dan rajin untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita bersiap-siap ya untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, ya. Dan sama-sama kita nyanyi lagu ini. Things of my life carefully touching me, causing my eyes to see that Jesus makes beautiful things of my life. Tuhan kita luar biasa indah. Yesus membuat hidup kita indah senantiasa. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus
Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang demikian indah. Anak-anak, kita semua sudah memuji Tuhan dengan sukacita, dan kita juga sudah mendengar firman Tuhan. Anak-anak terus ingat firman Tuhan, terus lakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, sebentar lagi kita sama-sama akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Oke, lipat tangan, tutup mata semuanya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan kami sungguh bersyukur untuk ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh memuji Engkau dengan sukacita. Kami juga boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan semua firman yang sudah kami dengar boleh Tuhan kami jalankan dalam hidup kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan kembali ke kegiatan kami sehari-hari. Ya Tuhan, lindungi kami semua dalam hidup kami ke depan ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam nama-Mu saja. Amin. Anak-anak, sekarang ya kita sudah selesai ibadahnya. Lause mau mengucapkan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah.